Jadi targetnya sederhana sebenarnya Mas Gun. Sederhana. Kami di rumah sakit kami melihat kenapa kami ke Aji Barang karena kami melihat sisi poin yang berbeda. Karena kalau kami melihat misal ke Muardi, melihat ke RSBN, ke Undip tentunya berbeda. Dan karena Aji Barang tentunya karena rumah sakitnya setipe hampir dengan rumah sakit Kajen, terus juga kami lihat di media sosialnya, kemudian seperti tadi saya sampaikan, dari mata turun ke hati, dari Facebook turun ke Kalau lagi lapar, wah ini dok ini kampel ini kampel kayak gini nih kampel nih. Ini dage, aduh dage sih bahasanya apa ya di sini ya? Dage apa Wil? apa? Dage Wil apa Wil? Serundeng, kelapa. Oh, serundeng. Kalau iya bukan kampel itu, wah cen. Sayang ini maaf dok, kalau ini nggak ada ininya nggak cukup. Ini nggak ada ini di Pekalongan, nggak ada. Oh di Pemalang nggak ada? Nggak ada. Oh, friendly buat kita. Siap. Di sana mudah-mudahan Di sana ada istilah dok. Apa? Seduluran selawase. Iya betul. Seduluran selawase buat kita semua dan juga antara Dokter Imam dengan saya juga satu friendly di Las DHP juga mudah-mudahan terjalin semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terserahlah pokoknya kalian menonton podcast ini di acara kapan lah. Hari ini kita kebetulan nih, kehadiran manusia hebat. Selamat pagi dokter. Pagi luar biasa. Kita hari ini alhamdulillah nih RSUD Aji Barang kehadiran orang hebat nih. Beliau adalah salah satu punggawa di RSUD Kajen. Ya, lebih enaknya kita kenalan sendiri lah. Mau siapa nih? Ya, makasih Mas Igun. Sebenarnya sama kalau untuk kajian sama Banyumas ini Aji Barang karena bahasanya juga ngapak ya. Ngapak juga. Jadi ya ada inyong, ora kepenak gitu. Jadi apa priwe kabare gitu. Teman-teman izin ke kami memperkenalkan diri, nama kami Dr. Imam Prasetyo dari Rumah Sakit Kajen. Kajen ya. Kebetulan juga sahabat dari Dr. Igun sudah lama, sudah kenal dari tahun 2000. Udah dulu ya. Dok ya. Tapi jarang ketemu dok, karena Tuhan belum pernah mempersatukan kita dalam survei. Kalau enggak Tuhan mempersatukan kita dalam hari ini di hari yang baik di Aji Barang. Tentunya tadi kelihatannya kalau di sini tidak ada selamat sore atau malam dok. Semuanya selalu pagi dan selalu ceria. Gitu ya. Oke, memang kita hadir hari ini bersama Pak Direktur ini ya di acara Obse Ria, obrolan seru dan ceria. Oke teman-teman, udah mendengarkan sendiri ya, tadi beliau adalah Dr. Imam Prasetyo. Kebetulan beliau ini seorang direktur di RSUD Kajen dan kebetulan juga nih beliau ini seorang penilai rumah sakit. Dari rumah sakit itu surveyor ya dok ya? Seorang surveyor dari Las DHP ya. Las DHP itu kebanggaan kita ya dok. Betul, ya. Selalu hadir di hati rumah sakit ya. Sahabat hati rumah sakit. Sahabat hati rumah sakit. Iya. Dokter nih kita ngobrol, ada kesempatan ngobrol bersama nih dok. Ya kebetulan pas lagi di Aji Barang. Sebenarnya dalam kegiatan silaturahim ini apa sih dok yang menjadi target dari RSUD Kajen? Ya, jadi targetnya sederhana sebenarnya Mas Gun. Sederhana. Kami di rumah sakit kami melihat kenapa kami ke Aji Barang karena kami melihat sisi poin yang berbeda. Karena kalau kami melihat misal ke Muardi, melihat ke RSBN, ke Undip tentunya berbeda. Dan karena Aji Barang tentunya karena rumah sakitnya setipe hampir dengan rumah sakit Kajen. Terus juga kami lihat di media sosialnya, kemudian seperti tadi saya sampaikan, dari mata turun ke hati, dari Facebook turun ke saya melihat Mas Igun luar biasa sekali untuk story-storynya di TikToknya, kemudian di media sosialnya, itu yang membuat kami tergerak untuk ke RSUD Aji Barang. Dan juga kita kan juga ada komunitas ya dok ya, Arsada, kemudian kita juga melihat berita-berita
untuk inovasi-inovasi di RSUD Aji Barang luar biasa sekali. Nggih. Sebenarnya mungkin di Kajen sudah ada Dok, beberapa yang sudah ada di sini atau mungkin yang belum ada di Rumah Sakit Kajen atau yang mirip-mirip juga ada. Tapi kami melihat di sini semangatnya luar biasa dari Pak Direktur, selalu hidup motilitas ya. Beliau orangnya mutil. Apalagi nih untuk Mas Igun, saya manggilnya Mas Igun aja karena luar biasa sekali. Beliau sebagai kepala dokter anestesi, kemudian kepala instalasi diklat, kelihatannya untuk dokter anestesinya malah kehilangan ruhnya Dok. Enggak, ada juga Dok. malah sibuk di diklatnya. Diklatnya luar biasa sekali. Ada, ya memang kalau dia timelinenya gitu, memang one person one inovasi. Ini memang perlu proses yang panjang gitu. Jadi kami juga akan amati, tiru dan modifikasi Dok. Ya. Tentunya dengan belajar ini kami berharap untuk Rumah Sakit Kajen bisa bermitra baik dengan Rumah Sakit Aji Barang. Jadi izin Dok, jangan baper, jangan sakit hati kalau nanti ternyata untuk yang pertama kemudian ujug-ujug nanti ada di kami Dok. Oh, nggak masalah. Tapi, kami berharap keikhlasan dari Mas Igun dan seluruh sivitas hospitaler Rumah Sakit Aji Barang, semoga itu menjadi amal jariah bagi amin, kita semua. Amin. Karena niat kita kan bagaimanapun kan intinya adalah untuk keselamatan pasien dan peningkatan mutu. Jadi tentunya nanti kami juga akan berusaha mengikuti jejak dari Rumah Sakit Aji Barang. Di samping yang sudah ada, kami juga nanti akan rebranding Dok. Rebranding termasuk yang tadi ada kami kerjasama dengan rumah zakat, kemudian kami yang kunjungan ke desa mungkin ya itu tuh hospital go public gitu ya. Cuman belum kita branding, itu yang nanti akan kita nanti akan kita amati, tiru dan modifikasi terus plug Dok. Oh yes. Ya buat teman-teman semuanya, itulah kalau kita lagi hidup ya, artinya kita sawang sinawang, tapi kita ambil sisi baiknya dan tentunya kalau diterapkan dimanapun, si barang ikhlas-ikhlas saja dokter. Yang penting itu tadi bisa memberikan manfaat buat orang-orang sekitar kita ya. Itulah buat teman kita bersahabat itu penting loh dalam hidup ini, dan itulah Kajen dan RSUD Barang. Dok, tadi datang ke RSUD Barang kan yang tadi dibilang salah jalur ya Dok ya. Tapi kira-kira setelah salah jalur sampai masuk ke RSUD Barang di depan, sampai masuk ke diklat, ada kesan yang baik buruknya nggak Dok? Kesannya luar biasa Dok. Luar biasa. Wow. Dari sambutannya Dok, dari depan sudah punya dengan 3S ya. Senyum, sapa, salamannya Dok. Iya, senyum, salam. Selamat duka. Kemudian kami masuk dari pintu depan, kemudian masuk ke instalasi rawat inap, kemudian ke diklat. Itu luar biasa sekali. Masuk ke diklat pun kita sudah disambut dengan luar biasa, ada band dan lain sebagainya. Itu yang nanti akan kita tiru juga. Di kami sudah ada paduan suara, tapi nanti akan kita branding lagi untuk paduan suaranya. Kemudian dari sisi rumah sakit kami lihat juga luar biasa sekali Dok, luas kami lihat di tengah kota di tengah kota. Kemudian yang bikin menarik lagi perjalanannya Dok. Jadi memang kami kan jarang ke Aji Barang, jarang ke Cilacap. Jadi kalau ke Semarang, ke Solo itu sudah apa tadi memang mewarnai perjalanan. Ada cerita sejarah gitu ya. Ceritanya bagaimana tadi kami berangkat di tengah hujan rintik-rintik yang syahdu Dok. Kemudian kami baca map, kami kan baca kalau itu kan Google itu terdekat. Itu Pejagan, Pemalang, Tol Road. Saya bacanya Pejagan. Ternyata kami turunnya tadi di Pejagan. Dari Pejagan balik lagi. Berarti bisa langsung terus Pejagan ke sini kan jauh lebih dekat Dok. Balik lagi ke Tegal tadi. Enggak, langsung ke Prupuk. Itu jalannya top, bagus itu, dan lebih dekat, jauh lebih dekat itu. Coba kita coba di nanti kami dari sini lagi Dok. Ya oke, terima kasih Pak Dir. Itu tadi kalau disambut bagus, ada penilaian sisi positif buat kita ya. Ini yang tapi ada sisi negatifnya nih. Apa Dok itu Dok? Negatifnya Dok? Nggak apa-apa. Ini Dok. Ini kan ruangannya kan ya Dok ya, banyak pintu-pintu. Ini kalau saya tersesat di sini, lihat saya nggak bisa pulang Dok. Dari tunjuk ya. Oh. Oke deh, nanti kita ada perbaikan menjadi jalan tunjuknya ya, jalan penata arahnya. Kalau mungkin kalau untuk orang yang
asli rumah sakit Aji Barang mungkin bisa Bisa paham, paham. ya. Tapi kalau saya dilepaskan di sini, saya takutnya sesuatu yang cantik-cantik. Ya itulah hasil dari evaluasi bersama teman kan gitu. Jadi ada masukan ya, nanti itu masukan yang sangat bagus sekali itu, sebagai itu juga standar akreditasi ya Dok ya. Ini karena masih kemarin baru bangunan, nanti kita akan benahi biar ada orang kesini itu tidak kesasar, biar gampang. Dok nih, tadi kan saya sih ini ya, saya ini setelah acara selesai acara ini gitu ya, disuguhi makan kan Dok? Siap. Gimana makannya, enak gak Dok? Makanya enak, bikin perut semakin kencot. Jadi Cocok gitu ya. Jadi makan nggak tambah kenyang, tambah kencot, tambah lapar, pengen nambah-nambah lagi. Tapi sebenarnya ada satu loh Dok, makanan yang masih belum tersaji. Tadi saya juga baru mikir, aduh apa tuh? Kempelan atau Kampel Dok. Itu kemarin juga kita ada browsing-browsing Dok, makanan khas Aji Barang apa gitu. Saya dengan nggak pesen dulu sih. Jadi kan Pesen. kita mau nampilkan kampel agak gimana gitu ya. Padahal wah, kampel itu ya Dok, itu ciri khas makanan sini itu. Jadi kampel itu menunjukkan keakraban. Ya. Kempel ya. Kampel ya. Akrat. Antara itu kan dage ya, aslinya itu dage itu, riwayat aslinya itu dage, dipepet. Dage itu dages di sini apa ya? Ya oke lah kalau di sini dages itu terbuat dari apa ya? Dari sisa, bukan sisa makanan apa itu yang dibuat kayak ini, dikempit dengan apa sambel, dikempit lagi dibarengin dengan kupat. Jadi kalau makan malam-malam itu wah kalau lagi lapar, wah ini Dok ini kampel ini kampel kayak gini nih kampel nih. Ini dage. Aduh dage sih bahasanya apa ya di sini ya? Dage apa Wil? Apa? Dage Wil apa Wil? Serundeng, kelapa. Oh, serundeng. Kalau iya bukan ini kampel itu. Wah, Cen. Sayang nih duh, maaf Dok kalau ini nggak ada ininya, nggak cukup. Ini ada ini di Pekalongan. Nggak ada. Oh di Pemalang nggak ada? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Mungkin namanya lain tapi kan kalau sana apa ya, Nagasari. Bukan. Bukan. Ini tuh digoreng itu dengan tepung kayak ini, di dalamnya ada sambelnya, ada ininya. Wah, Nggak apa-apa Mas Igun. Alamatnya kan sudah tahu, tinggal pakai JNE aja kan. kirim ya. Oke Dok, ini salah satu makanan di sini, dan ada makanan kan di sana juga ada juga sih ya sebenarnya ya. Mendoan itu ada nggak? Iya, mendoan tapi beda dengan Purwokerto. Oh beda dengan Purwokerto ya kan? Mendoannya Purwokerto lebih empuk Mas. Lebih empuk, kiwir-kiwir ya mendoan. Lebih hangat. Karena mungkin dekat Batu Raden ya. Enggak, sebenarnya itu mendoan keripik itu kata orang sih ya. Ini salah satu ciri orang daerah sini. Jadi orang Purwokerto, Banyumas itu mempunyai sifat mendoan apa namanya keripik gitu. Jadi gampang diajak bolak-balik, diajak ini apa lebih friendly gitu loh. Dan di samping itu keripik. Kalau diajak musuh-musuhan bisa anjuran-anjuran gitu. Ngarang banget itu Dok. Oke lah Dok, kembali tentang apa tentang Saya tanya ya Dok ya. Iya boleh. Itu tadi untuk inovasi-inovasi itu kan namanya kok bisa banyak banget Dok. Itu inspirasinya bagaimana Dok? Ya itu sebenarnya dari Pak Dir itu ya, tadi yang beliau menyampaikan satu program kita kan diawali dari induknya. Justru kita tidak dari bawah ke atas, tapi kita balik dari induknya dulu di tingkat ya para ibaratnya penggede lah di rumah sakit itu. Kita membuat masing-masing membuat inovasi bagian instalasi gitu, baru diturun ke bawahnya di tingkat ruang, baru diturun ke bawahnya di tingkat personal, dan ternyata personalnya itu mengamati antara satu dan yang lain, disesuaikan dengan ini. Kayak saya di anestesi ada yang namanya inovasi kita itu Praba itu apa namanya berdoa sebelum mulai anestesi, pray before anestesi ya. Jadi ini suatu standar yang setiap pasien sebelum operasi kita suruh berdoa subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Minimalnya dengan sudah kayak gitu mereka sedikit lebih mantap, ada tenang gitu. Jadi akhirnya dengan contoh yang di atas itu, di bawah itu menggerakkan, wah ternyata mereka itu mempunyai imajinasi yang cukup imajinasinya cukup keren, lebih banyak muncul dari mereka itu Dok. Jadi memang ya sisi leadership kita tuh harus memberikan contoh dulu ya buat mereka, dan dari mencontoh, mengupgrade pembimbingan itu penting Dokter. Jadi mungkin di kajian kalau pengen kayak gitu juga, wah
ada top leadernya dok yang ini ya yang ngajarin top leader di tingkat bawahnya direktur loh ya ada yang mau memberi berarti perlu agen-agen perubahan juga ya yes betul perlu agen perubahan dan agen perubahan itu yaitu seperti tadi yang mengetahui tentang segala sesuatu dan sesuatu tentang segala jadi orang-orang yang diajak diskusi itu gampang, tidak terlalu banyak menuntut, itu bekerja ikhlas, yang termindset bahwa menolong itu suatu hal yang keren gitu loh. Itu jadi nggak hitungan ya? Iya nggak hitungan, itu penting soalnya dok, agar kita bisa melangkah bareng itu mudah gitu. Lah kok jadi ininya? Ya dokter gimana? Nanti kapan-kapan, ya mudah-mudahan kita bisa berkunjung balik ke sana ya dok ya. Tapi ada satu saran buat pelayanan yang di sana menurut Dokter Pak Direktur di sana ada unggulan, mungkin bisa kita ini kan? Kami yang di sana yang membantu ya, kami ada program rumah zakat dok. Oh rumah zakat. Jadi kami kolaborasi dengan rumah zakat selaku lembaga amil zakat tingkat nasional ya. Itu bisa kami gunakan untuk kegiatan-kegiatan membantu pasien. Misal yang tidak mempunyai penjaminan seperti BPJS, kalau sekarang udah UASI, karena kan ada kasus tertentu yang memang tidak bisa diklaim, itu bisa kita bantu. Kemudian kita juga ada program untuk hitan gratis, kita putar ke daerah-daerah yang terpencil, yang di Palawan kan juga geografisnya sama, hampir sama seperti Aji Barang gitu. Jadi di sana ada 5 kecamatan yang terpencil, yang kalau ke kecamatan paling jauh namanya Petung Kriyono, itu luar biasa dok, itu hutan asli yang masih tersisa di Pulau Jawa. Oh gitu ya. Masih ada macanya dok. Masih ada di sana. Ya, jadi kalau Pak Igun mau ke sana harus sama saya. Takutnya nanti makan macanya. Itu dari Kajen ke Petung Kriyono 2,5 jam. Padahal gitu. kami ke Semarang aja cuman 1 jam. 1 jam kalau udah masuk tol ya. 1 jam nyampe. Ini lebih dekat ke Semarang daripada ke Petung Kriyono. Tapi memang alamnya di situ luar biasa. Kemudian ya kita gunakan untuk yang lain-lain bisa membantu untuk yatim piatu. Kemudian ada juga misal kita ada yang sekolah-sekolah ataupun yang butuh Al-Quran dan sebagainya, kita bisa bantu support dari dana tersebut. Oh kalau itu, kalau sebenarnya kalau untuk itu sih kita di sini juga ada ya. Kalau mereka kita ada perjanjian sebagai contoh di jadwal yang dibagikan tiap bulan itu sudah ada perjanjian. Menurut saya dipotong berapa, saya dipotong, aduh di sini namanya apa saya lupa gitu. Ada di kegiatan kita dikumpulkan itu dan salah satunya juga sering dibagikan. Jadi cuman kalau di sini itu sistem baginya kayak semacam orang tua asuh lah gitu. Menurut saya di daerah sana mengampu sekian gitu. Jadi nanti mereka datang ke sini, kebetulan yang ngurus itu Mbak Dias itu mengambil terus untuk dibawa ke sana. Mungkin yang satu yang unggulan ini kita sering mengadakan pengobatan bareng ya, pengobatan di masyarakat yang itu go to public ya, hospital go to public. Tapi sepengetahuan saya belum ini yang fokuskan yang kayak itu cukup keren juga itu apa sunatan di lapangan yang khusus hanya untuk sunat itu. Ini satu hal yang keren ya, Cibarang nanti bisa khusus dia datang suatu daerah mana hanya untuk sunat saja. Gitu. Sambil jalan-jalan. Iya sambil jalan ya dok ya. Yang penting bukan sunat aja. Escape dari rumah sakitnya. Enggak. Untuk jalan-jalannya ya. Gitu. Ya. Jadi ternyata banyak. Kita kalau jalan-jalan kan biasanya nggak nginep kalau kayak gitu. Jadi kita tim naik motor bersepuluh dengan itu nanti kita nginep di sana. Oh iya. Seperti itu. Ya oke lah buat Pak Dir. Ya. Matur suwun banget udah rawuh kesini dan mudah-mudahan membawa kesan yang bagus buat RSUD Bayang. Mudah-mudahan orang datang 1%, 2% ada suatu hal yang dianggap bermanfaat di Rumah Sakit Kajen sehingga bisa diaplikasikan di sana. Sekali lagi buat para pecinta Obseria. Inilah salah satu obrolan yang menarik walaupun mungkin hanya sedikit, tapi ini ada suatu hal yang bermanfaat antara RSUD Cibarang dan RSUD Kajen. Sekali lagi, salam friendly buat kita di sana. Mudah-mudahan satu ada istilah dok. Seduluran selawase. Iya betul. Seduluran selawase buat kita semua dan juga antara Dokter Imam dengan saya juga satu friendly di Las DAP juga mudah-mudahan terjalin semuanya dan inilah kita. Sekali lagi, Obseria, obrolan seru dan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.